Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Oke, teman-teman sekalian, alhamdulillah kita punya kesempatan lagi untuk melakukan pertemuan via online untuk berdiskusi tentang materi keselamatan kerja ya. Untuk pada kesempatan kali ini, materi yang akan kita bahas itu adalah implementasi keselamatan dan kesehatan kerja pada proyek di Kota Bitung. Studi kasus proyek pembangunan pabrik minyak PT MNS. Jadi tanpa berlama-lama, mungkin kita langsung saja masuk ke pemaparan materi. Yang pertama itu akan disampaikan oleh Saudari Lili. Untuk Saudari Lili. Baik, terima kasih kepada moderator yang telah mempersilahkan saya untuk membaca materi pada hari ini. Abstrak. Pada proyek pembangunan pabrik minyak PT MNS, implementasi keselamatan dan kesehatan kerja atau K3 sudah berjalan cukup baik. Karena di proyek ini, penyelenggara pekerjaan konstruksi atau kontraktor telah menyediakan alat pelindung diri atau APD bagi para pekerja dan adanya sosialisasi tentang K3. Baik, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih untuk Saudari Lili. Untuk pemaparan selanjutnya akan disampaikan oleh Saudari Yeni. Untuk Saudari Yeni dipersilahkan. Baik, terima kasih moderator. Untuk selanjutnya yaitu pendahuluan. Didapatkan bahwa pokok bahasannya yaitu penerapan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja dalam pelaksanaan proyek konstruksi dapat memberikan kepastian bahwa kinerjanya akan terus memenuhi persyaratan hukum dan kebijakan yang berlaku, serta untuk membantu pencapaian nihil kecelakaan dan kerugian nihil yang sangat menentukan keberhasilan proyek konstruksi. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih untuk Saudari Yeni. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Saudara Michael. Pada Saudara Michael dipersilakan. Baik, terima kasih moderator. Selanjutnya pemaparan materi selanjutnya yaitu landasan teori. Sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja adalah merupakan bagian dari sistem manajemen secara keseluruhan meliputi struktur organisasi, perencanaan, tanggung jawab, pelaksanaan prosedur, proses dan sumber daya, dan yang dibutuhkan lagi pengembangan penerapan, pencapaian, pengkajian, dan pemeliharaan kebijakan keselamatan dan kesehatan kerja dalam rangka mengendalikan risiko yang berkaitan dengan kegiatan kerja guna terciptanya tempat kerja yang aman, efisien, dan produktif. Baik, terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih untuk Saudara Michael. Kita lanjutkan lagi pemaparan materinya dan akan disampaikan oleh Saudara Fadeli. Kepada Saudara Fadeli, dipersilakan. Terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan menyampaikan materi tentang metode penelitian. Metodologi penelitian yang digunakan sebagai berikut. Yang pertama yaitu
observasi pengamatan di lapangan. Mengadakan wawancara dan pengamatan langsung di lapangan, membagikan angket atau kuesioner kepada kontraktor dan pekerja di lapangan, mengumpulkan data-data yang diperlukan. Yang kedua yaitu melakukan studi kepustakaan, mempelajari tentang keselamatan dan kesehatan kerja berdasarkan studi, literatur, dan buku-buku acuan yang berkaitan dengan topik penelitian. Yang ketiga yaitu analisa data. Tahap-tahap pengolahan dan hasil penelitian ini adalah sebagai berikut. Pemeriksaan kelengkapan jawaban responden. Pada tahap ini data yang diperoleh diperiksa kembali untuk mencari jawaban dari kuesioner yang tidak lengkap. Menghitung presentasi jawaban responden dalam bentuk tabel tunggal melalui presentasi dengan menggunakan rumus P sama dengan F per N dikali 100%. Di mana P presentasi, F frekuensi data, N jumlah sampel yang diolah. Data-data presentasi tersebut diolah dengan bantuan Microsoft Excel 2007 untuk membuat data presentasi diagram lingkaran diagram P. Data yang didapatkan akan dianalisis dan dibandingkan dengan beberapa peraturan pemerintahan. Mungkin hanya itulah yang bisa saya sampaikan. Saya serahkan kepada moderator. Baik, terima kasih untuk Saudara Fadeli. Untuk penyampaian materi selanjutnya akan disampaikan oleh Saudara Hafiz. Kepada Saudara Hafiz, dipersilakan. Baiklah, di sini saya akan menyampaikan hasil dan pembahasan. Pekerjaan beton, APBD diberikan? Tidak. Pelindung mata, APBD diberikan? Ya. Sepatu pengaman, APBD diberikan? Ya. 90% pekerja. Sarung tangan, APBD yang diberikan dipakai pekerja. Masker pelindung, APBD yang diberikan dipakai pekerja. Peralatan pelindung lainnya tidak diberikan? Pada proyek pembangunan pabrik minyak PT MLS implementasi keselamatan dan kesehatan kerja, didapat hasil yang dapat dilihat dari hasil tabel kuesioner menyatakan bahwa 100% atau ya karena pekerjaan konstruksi kontraktor telah memberikan alat pelindung dari APBD 90%. Mengetahui apa yang dimaksud dengan kesempatan dan keselamatan kerja, dan 100% pekerja menyatakan adanya jaminan keselamatan dan kesehatan kerja. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih untuk Saudara Hafiz. Mungkin kita langsung saja masuk ke kesimpulan. Jadi kesimpulannya, proyek pembangunan pabrik minyak PT MNS, implementasi keselamatan dan kesehatan kerja sudah berjalan cukup baik. Karena proyek ini penyelenggara pekerjaan konstruksi atau kontraktor telah menyediakan alat pelindung diri atau APD bagi para pekerja dan adanya sosialisasi tentang K3 juga sudah dilakukan oleh pihak kontraktor dan para pekerja cukup memahaminya. Walaupun masih ada saja pekerja yang berkesan tidak peduli dengan keselamatan dan kesehatan kerja tersebut. Dapat dilihat dari hasil kuesioner menyatakan 100% ya karena pekerjaan konstruksi atau kontraktor telah memberikan alat pelindung diri APD. 98% mengetahui apa yang dimaksud dengan keselamatan dan kesehatan kerja, dan 100% pekerja menyatakan adanya jaminan keselamatan dan kesehatan kerja. Walaupun telah difasilitasi oleh kontraktor,
ada saja pekerja yang lebih memilih tidak menggunakan alat pelindung diri dan bekerja hanya berdasarkan pengalaman dan mengabaikan keamanan dan kesehatan kerja. Ini yang menyebabkan kurangnya jaminan keselamatan bagi para pekerja dari segi keselamatan kerja. Sikap pekerja terhadap penerapan program keselamatan dan kesehatan kerja cukup baik, sehingga diharapkan agar pekerja mempertahankan dan semakin meningkatkan sikapnya terhadap pelaksanaan program K3 di perusahaan, terutama dalam hal pembangunan pabrik minyak PT MNS. Semakin baik sikap terhadap penerapan program kesehatan kerja, maka akan memperkuat komitmen pekerja dalam bekerja sehingga diharapkan perusahaan lebih memperhatikan penerapan program K3 di perusahaan untuk meningkatkan dukungan pekerja terhadap program K3 yang nantinya juga meningkatkan produktivitas kerja perusahaan. Baik, mungkin itu saja yang dapat kita bahas pada kesempatan kali ini. Walaupun ada beberapa atau ada sedikit kendala yang terjadi, alhamdulillah kita bisa melaksanakan atau menjalankan diskusi pada hari ini dengan lancar. Mungkin itu saja yang dapat kita diskusikan. Jika ada kata-kata yang salah, saya mohon maaf. Pada Allah saya minta ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.